Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan yang sesi kemarin ya, ngobrol-ngobrol tentang desain tandesit. Mungkin dari sebagian teman-teman yang ada bingung apa itu ya desain tandesit. Saya sengaja mengangkat tema desain tandesit itu, pemahamannya adalah begini. Kalau orang Jawa tentu tahu ya, desit itu ya, desit itu katrok. Nah, bahasa sekarangnya katrok ya. Nah, dihubungkan dengan desain itu tentunya akan panjang ceritanya kalau kita bicara tentang desain. Ya, desain yang desit, desain yang katrok, desain yang jadul, desain yang yang dulu-dulu lah. Tadi sekilas pas sebelum saya live ini ya, saya coba mengumpulkan sejumlah materi ya tentang desain-desain yang pernah ada. Ya, pernah ada yang mungkin bisa jadi referensi kita ya, referensi kita untuk melakukan desain-desain di era-era sekarang. Saya coba desain saya dulu ya, ini zaman saya pernah menggambar ya, bukan desainnya, menggambar sosok ya, mungkin ada yang mengenali ya. Di sosok ini saya gambar tahun 85 ya, mungkin kelihatan ya. Saya tahun 85 sudah menggambar seperti ini. Ini adalah Dokter Rabindranath Tagore ya, Rabindranath Tagore, pahlawan dari India ya, dokter ya. Kemudian saya juga di tahun itu juga, tahun 85-an lah ya, saya mencoba juga menggambar, mungkin ada yang kenal ya, saya menggambar Nehru ya, juga pahlawan India. Kemudian saya menggambar juga siapa ini, Louis Pasteur ya. Nah, saat itu saya menggambar posisi terpengaruh oleh yang ada di dalam era-era zaman tahun-tahun segitu ya, dimana secara guratan pensilnya ya, guratan-guratannya itu sangat mempengaruhi saya pada saat itu untuk menggambar sosok ya, sosok ini. Selain dipengaruhi oleh ayah saya sendiri ya, yang juga kita melukis meskipun beliau adalah TNI aktif ya. Nah, tetapi belakangan ini saya juga coba mengamati sejumlah desain-desain yang ada di zaman lampau. Saya coba tunjukkan sebentar ya. Saya gabung dengan Mas Kiki sekalian ya, Mas Kiki. Enggak, Mas Kiki gabung. Nah, sambil berjalan ya, sambil Mas Kiki gabung. Saya kasih tunjuk. Ini saya kutip dari, kurang jelas ya. Ini saya kutip, saya ambil dari koran tahun 1932. Coba bisa dilihat ya. Sejumlah desain yang muncul ini lebih banyak kepada bentuk vektor ya.
Ya, mungkin kelihatan ya untuk vektor gambar-gambarnya. Ini tahun 32 loh ini. Suatu perkembangan desain yang lumayan. Kemudian, nah ini iklan tahun 32 ya. Ini di Kayu Tangan Malang ini. Kayu Tangan nomor 55. Sekarang apa nih ya? Sekarang sudah nggak ada mungkin ya. Nah, ini tahun 55. Tahun 32. Ini pun juga sama. Iklan ini digambar ya di tahun itu juga. Nampak sekali mereka mencoba menuangkannya itu dalam bentuk semacam visual orang dalam bentuk guratan pena ya. Saat itu mungkin antara pena sama stensil ya, kok saya. Kemudian dekade berikutnya sudah masuk di tahun-tahun kemerdekaan ya, tahun 45, 50 ini sudah muncul ya desain yang sudah, yang tengah itu masih tahun-tahun 45-an, yang kemudian ini tahun 50-an Everready ini ya. Ikut juga dengan Lifebuoy. Mungkin ada teman-teman yang mungkin sempat di era-era sekarang sempat mendapati sudah produk yang baru, tetapi beginilah proses panjang desain mereka ya. Nah, ini juga ada tahun-tahun sekitar 50-60 ini. 60-70. Ya. Ini sudah mulai menggunakan figur artis ya, talent ya gitu. Ya. Dari perkembangan desain-desain tersebut memberikan nuansa kepada kita di hari ini tentang desain itu sendiri ya, yang kemudian berkembang yang kemarin Mas Kiki bilang itu desain retro ya, vintage ya. Itu rasanya juga tidak salah bahwa hari ini sangat diwarnai oleh desain masa lampau. Untuk itu, saya coba diskusi dengan sahabat saya ya, Mas Kiki ya, sebentar ya. Ya, Mas Kiki. Kiki sih mulut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Ji? Alhamdulillah. Seger. Kita mari buka ya. Aku sih tas ngopi loh ya, sampai ngenteni. Oh iya. Aja ate gula. Aja ate gula. Oh kak. Gulanya titik ya. Iya. Banyune. Iya. Mas, aku mau memulai kasih deskripsi gambaran lah ya. Perjalanan desain yang saya tahu ya, yang aku ngerti ya. Tadi sudah saya tunjukkan mungkin Mas Kiki pas sempat mantau ya, lihat ada beberapa desain yang memang sudah sebetulnya sudah cukup maju di zamannya ya, meskipun dengan teknik yang mungkin stensil ya, neograph ya, itu yang kemudian akan menjadi cikal bakal desain kita di saat ini ya. Kira-kira bisa cerita sing sudah pernah dilalui Mas Kiki apa iki? Kira-kira apa? Ya, perjalanan desain saya itu dimulai pada saat SD kelas 1. SD. Sorry, kelas SD ya? 1, 2, iya. Kelas 2 atau kelas 3 itu. Saya memang agak kurang fokus ke mata pelajaran yang lain, kecuali itu gambar itu. Jadi pentoro ya, Mas. Iya. Pernah satu saat nanggone di SD itu ada teman ini.
ada teman yang pingin tasnya digambari, yang mencerminkan pokoknya sesuatu yang sangar. Saya gambar sepemahaman saya waktu itu, satu yang sangar itu adalah sesuatu yang menyeramkan tuh ini penjahat gitu. Jadi dan saya waktu itu kebetulan lagi seneng gambar perahu, jadi saya gambar perahu bajak laut. Bajak laut ya. Pas sama saya dan lengkap dengan tengkoraknya. Itu sing anu ya. tadi sih ya tengkorak. Apa jenenge Pi? Itu ono istilah pirit sedang ono ya. Lah itu apa? Pengalaman pertama. Bilang pengalaman spiritual saya pertama ya. Spiritual kan saya spiritual karena itu tantangan saya gimana caranya bikin satu gambar sederhana tapi orang lain bisa lihat itu menyeramkan. Pesan itu langsung sampai. Itu maksud saya gitu. Iya. Pertama itu. Selamat sore Mbak Pipit. Mbak Pipit. Oh iya, Mbak Pipit. Pegiat seni juga dia. Oh iya, selamat sore Mbak Pipit. Terus ada Mbak Rina itu pegiat kuliner, Mbak Rina. Mas. Oh iya. Jadi pegiat kuliner. Wah itu pengalaman ini saya. Jadi seperti mungkin Mbak Pipit atau Mbak Rina punya ini juga ya, punya pengalaman juga ya. Masing-masing dari kita, saya yakin punya pengalaman di bidang di komunikasi itu. Jadi karena Mbak Pipit itu pegiat di bidang seni juga. Oh iya. Pasti punya pernah punya pengalaman di minimal di pengaturan warna, jadi komposisi warna. Itu juga minimal ya. Betul Mbak Pipi ya. Sore Pipi. Salah, bener ya. Terus Mbak Rina juga pegiat kuliner ini, catering juga ya. Jadi dia mungkin juga punya pengalaman di rancang bangun logo gitu ya. Logo atau oh ya, logo itu bagian daripada desain itu ya. Gitu. Nah, terus kembali lagi ke pengalaman saya. Jadi setelah itu ya saya banyak gambar pakai goresan dulu pakai ini bukan bolo ini pulpen pulpen ya, tutup pensil ya Mas ya. Bukan. Aku mau nunjukin ini Mas Ki. Iya Bang. Iki gambarku SMP, zamanku SMP. SMP awal iki. Ketok ya? Iya, oke. Nah, aku biar diajari nggawe pensil. Jadi telah awal-awal saya mulai tertarik, misalnya SD, terus kemudian SMP itu sangat antusias banget di dalam dunia seni ya. Jadi ya, ngono, cuman goresan-goresan yang saya lihat itu akhirnya menimbulkan saya untuk menggambar kan itu. Mas Iki ya boleh. Tadi kan ceritanya menggambar yang tengkorak itu ya menjadi pengalaman spiritualnya ya. Setelah itu ini yang memanu nextnya. Kenapa? Fase-fasenya yang maksudnya fase-fase yang saya ikuti gitu ya. Iya. Ini pengalaman ini ya, maksudnya penyampaian satu bentuk desain ya. Artinya dari sisi komunikasinya ya. Maksudnya desain kan selalu berkaitan dengan komunikasi ya. Jadi apa yang konsep desain apa yang kita canangkan itu kan berarti akan mengkomunikasikan sesuatu. Betul ya, gitu ya. Iya. Nah, kemudian pengalaman saya berikutnya adalah SMP. Waktu itu saya mulai sering menggores sketsa wajah pemain band. Waktu itu yang saya sering gambar itu The Police ya, karena kebetulan. Stingnya itu apa nih? Kenapa?
wajah Stingnya atau di siapa Telu-telu nih. jenenge? Telu-telu nih. Andy Summer, Andy Samar, Stewart Copeland. iya. Karena wajah mereka sederhana dan mudah dikenali. Stewart Copeland itu mukanya agak kotak, Sting itu khas dengan rambut sing jegrek itu. Rambut jegrek ya. Andy Summer dengan poninya, jadi saya gambar 3 objek itu, mereka langsung bisa, yang lihat bisa langsung tahu bahwa itu adalah adalah The Police gitu. Jadi The Police ya. itu pengalaman. Gambar Dendi ke Mas? Gambarnya Dendi. Gambarnya di media apa? Media kertas atau buku? Kertas. Buku pelajaran nggak jarang. Buku pelajaran di gambar itu ya. Lebih banyak. Pelajaran ini mbok. Iya mbok. Pelajaran mbok, gambarnya iya ya. Gitu. Gak sempat bawa simpen ya? Wah, kalau simpen mungkin gak tak simpen secara sengaja ya, tapi kayaknya buku-buku ngono mungkin si ono di rumah di Malang mungkin masih ada. Jejak-jejaknya itu gitu. jejak digital itu, jejak itu ya. Kemudian SMA, lah ini SMA saya mulai nih ikut di redaksi majalah sekolah. Oh gitu. Apa itu? Tadi apa? Ilustrator atau ilustrator? Ilustrator. Tapi waktu itu saya sering gambar kartun ya. Kartun tanpa kartun tanpa kata-kata. Jadi concern saya mulai kecil dulu itu lebih ke saya ingin menyampaikan satu gambaran bentuk apapun ya, desain atau apapun tanpa kata-kata kalau kita dalam bentuk objek, karakter gitu. Jadi saya pikir contohnya apa Mas? Umpamanya sing paling gampang umpama kartun menggambarkan uang marah itu apa anunya? Ekspresinya apa sih? Yang paling gampang itu kalau ekspresi yang paling gampang di otak-atik itu sebenarnya alis mata sama mulut. Ya, mulut ya. Karena itu mencerminkan wajah, mencerminkan ekspresi dari ini. Kalau marah alisnya sih apa, mulutnya apa? Ya, ini sudah jadian ya, jadi pakem saya universal sign ya, jadi apa? Artinya tanda yang sudah mendunia bahwa ketika mulut sudut-sudut turun ke bawah dan alisnya turun, alisnya kiri kanan pinggir kiri turun, yang pinggir luar itu turun dan mulut turun, itu ekspresi kesedihan. Itu pasti setiap orang sudah tahu. Iya. Emoticon juga banyak. Terus kalau alis yang dalam itu tuh yang turun dan gigi kelihatan dengan tetap sudut mulut yang turun, itu ekspresi marah. Iya. Itu sudah jadi umum. Jadi kira-kira kalau untuk penggambaran seperti itu sudah sejak dulu ada ya. Jadi sebelum emoticon itu juga bergeraknya dari situ. Sudah ada ya dari dulu ya. Iya, wis mulai di situ tanda-tanda apa namanya, penyampaian komunikasi nonverbal ya, gitu. Iya. Ya. Zaman purba itu Zaman purba mana ya? Iya, dulu kan sebenarnya desain itu umurnya sangat tua sekali ya, mungkin seumuran manusia ya. Seumur manusia. Karena kalau kita lihat beberapa kaligrafi yang di mana, baik candi maupun peninggalan lainnya ya, itu kan sudah disertai dengan guratan-guratan yang menunjukkan proses desain ya. Iya. Gitu. Iki mau aku sempat Mas Ki, sempat apa jenenge nyetak maneh, aku tahu ngumpulno clipping iki lho, apa jenenge? Clipping koran Londo iki. Clipping koran zaman Belanda tahun 32.
Ini kalau dilihat kan, advertensi. iya, advertensi. Nah, iya. Tapi di sini kita kan sempat kita kemarin bahas ya, kita di sana sudah dikenal vektor ya. Iya. Ini sudah ini masih vektor semua karena kan mungkin proses stensil ya. Belum ada abstruk ya, jadi masih stensilan ya, jadi ya. Jadi apa bitmap ya? Bukan bitmap ya. Jadi. Bukan, belum ada bitmap, belum. Masih vektor ya. Nah terus kemudian ikulah terus kemudian di periode SMP, SMA nih wis kartun, ilustrasi majalah, terutama kartun waktu itu ya. Kartun ya. Proses saya. Pada saat saya SMA itu kan waktu itu ada tahun berapa itu ya? 80-an ya. Saya masuk SMA itu tahun 83. Itu bioskop itu masih saya kemarin bilang kalau nggak ada bioskop itu pakai wajah orang, image yang dicetak itu nggak belum ada. Ya, masih gambar ya. Dilukis ya. Iya. Kayak ini Mas Eki ya. Kan jadi kan zaman segitu itu ya 80-an ya. Gambar masih ditunjukkan dengan lukisan ya. Lebih tua lagi. 70-an. Sudah menggunakan warna ya. Jadi yang masih vektor dan black and white. Black and white itu dua warna aja, bukan grayscale, tapi black and white. Ini ya, mungkin ini ya. Iya, betul. Iya. Nah, itu tahun 60-an menjelang 70 ya. Oh gitu ya. Tapi tahun 70-an sekian itu sudah mulai banyak yang menggunakan warna. Mungkin masih 1-2 tapi sudah bisa menggunakan warna karena teknologi cetak waktu itu sudah memungkinkan untuk menggunakan warna. Ya mungkin masih 4 warna ya. Di CMYK biasa ya. Iya. Kalau sekarang istilahnya apa gitu? 8 bit ya. Iya. Ada 8, 16, 32, 64 gitu ya sekarang ya. Nah, terus dari perjalanan itu kira-kira ya yang paling banyak menjadikan mempengaruhi ya pola-pola setelah itu. Kalau aku tadi kan saya bilang saya terpengaruhnya pada saat saya di SD ya, itu gambar itu di mana lihat tapak gambar itu dengan pensil. Jadi saya sangat terpengaruh dengan goresan-goresan pensil lah. Ya, goresan pensil itu kemudian saat itu saya dikasih buku-buku yang juga goresan pensil. Belum mengenal namanya cat minyak, cat air belum ada. Sehingga pengaruhnya itu kepada saya itu, terus kemudian aku biasa ndelok desain-desain sing lawas-lawas ya. Mungkin pada saat itu ya orang tua saya mengkonsumsi itu, aku menukan, sehingga di era sekarang ini aku terbawa ke sana, terbawa ke. Nah sekarang kok Mas Kiki apa yang menjadi influence dari yang lalu itu menjadi influence sekarang apa, yang mana? Kalau dibilang saya sekarang lebih mendalami ini desain logo ya. Itu wah menarik ya. Terinspirasi dari SD dulu waktu saya cerita tadi bahwa pesan yang mau disampaikan itu apa. Misal logo itu kan menyangkut corporate image ya. Pesan apa yang mau disampaikan tentang perusahaan ini? Katakan logo Pertamina itu yang mungkin harganya sudah miliar. Itu kan ada tanda ada warna merah, biru, dan hijau. Merah adalah energi, biru adalah mencerminkan birunya langit itu. Dalam arti Pertamina mau menjaga tentang
tetap ekosistem konsisten ya. menjaga betul hijau itu juga Hijau. tentang tumbuhan gitu. Bumi ya, Nah, tumbuhan ya, green ya. Betul. Di ilmu semiotika, warna-warna tersebut itu bisa banyak makna ya. Kalau di Pertamina atau perusahaan gas atau perusahaan yang berkaitan dengan energi, merah itu selalu diasumsikan dengan panas, energi ya, energi. Tapi kalau itu dipakai, itu halal dipakai gitu. Tapi kalau di sesuatu yang berbau tentang pendidikan anak gitu, itu merah itu harus hati-hati dipakai, karena itu bisa menjamin kemarahan. Iya, penerapannya ya. Jadi warna itu juga penerapan. Warnanya sama, tapi maknanya akan beda apabila beda, ya. Jadi hati-hati gitu. Nah itu yang menginfluence saya untuk saat ini berkarya atau pembuatan logo desainer. Logo itu ya. Ono contohnya nggak Mas? Be cedek sampean ono contoh itu tuh no. Di anu aja di IG gue. Oh iya. Itu ada beberapa, nggak semua tapi ada beberapa. Iya, ojo kabeh Mas. Koi, anu. Iya, terus. Nah, kalau masalah perpaduan warna sendiri itu ya, Mas Kiki itu memahaminya itu melalui proses yang saat ini atau sudah jauh hari ya? Sudah, pernah iki untuk pemahaman sekarang ini ya, desain sekarang ini ya, apakah ada pergeseran warna? Ibaratnya gini, kalau dulu ya zamannya di sekolah itu entah sampai SD, SMP, SMA, kuliah itu warna merah tadi kan bilang untuk dunia pendidikan berarti apa ya? Kurang layak ya, hati-hati. Tapi kan apakah dalam perkembangan kemudian itu warna merah itu menjadi hati-hati kan gitu? Karena kan kita tahu juga ada beberapa warna yang memang digunakan saat ini warna-warna tabu ya, warna-warna tabu yang dulu itu menjadi tidak tabu di saat ini gitu. Apakah pergeseran itu ada nggak Mas ya? Kira-kira menurut Mas Gigi? Kalau itu lebih tepatnya bukan pergeseran tapi ini selera. Oh selera. Jadi gini, ada orang-orang yang concern bener di bentuk logo dan warna. Dia nggak mau bener-bener, terutama orang bule dan Eropa ya. Itu biru itu selisih berapa derajat gitu, dia akan jadi masalah. Oh gitu ya. Iya. Jadi harus benar-benar presisi. Si MYK-nya itu harus presisi. Kalau di Indonesia mungkin nggak jadi masalah. Nggak masalah ya. Nah itu kan kalau di Indonesia lebih ini. Orang Asia saya bilang kecuali Chinese ya. Chinese itu masih pegang teguh masalah warna itu. Warna. Orang Asia itu lebih gampang, lebih fleksibel. Wes pokoknya abang selesai. Pokok ado abangi itu selesai. Kalau Asia yang Chinese itu masih menganut Feng Shui. Warna emas, warna merah, bentuk merah, tidak boleh lincip, tidak boleh tajam gitu. Masih ada Mas kayak gitu? Iya. Oh masih ada ya. Beberapa klien saya itu mempermasalahkan kalau logonya itu berbentuk meruncing gitu, nggak boleh. Oh gitu. Terus bulat itu juga bulat yang gimana? Mereka lebih suka infinity, model infinity yang tidak putus ya. Itu mencerminkan rezeki yang tidak putus seperti itu. Oh gitu, bulat. Jadi kalau bentuknya bulat itu harus bulat ser gitu ya. Nggak boleh oval, masih ada gitu ya? Masih ada. Jadi itu memang mereka pegang teguh. Itulah kenapa sebenarnya masalah logo ada yang murah, ada yang mahal itu adalah gimana cara kita menginterpretasikan keinginan klien itu menjadi sebuah wujud ya. Itu
dan kita bisa merepresentasikan makna dari logo itu yang akan mempengaruhi bargaining kita nanti ini. Oh gitu. Iya, iya. Tapi Nah, di pikir sisi selain di logo, saya juga melukis. Saya Oh, iya. mulai melukis aktif itu sejak tahun 2015 Desember. Waktu itu saya habis stroke Oh, dan pernah stroke Mas? Oke ya. pernah Desember